Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Fajriah dengan NPM 1946041019 jurusan Administrasi Negara Universitas Lampung. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang reformasi administrasi negara dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Saya di sini menjelaskan guna memenuhi mata kuliah Reformasi Administrasi Negara yang diampu oleh dosen Ibu Anissa. Ketika dunia dan masyarakat dihadapkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, juga gradual, tentu saja diikuti dengan perubahan yang mengedepankan pelayanan publik secara tatanan sistem pemerintahan yang mengedepankan digitalisasi. Dengan begitu, reformasi administrasi publik menjadi suatu tuntunan yang mengarah pada pelayanan publik yang lebih profesional dan juga kompetitif. Hal ini memicu reformasi administrasi publik sistem pemerintahan ketika memasuki pada abad 21. Ia mulai pada tahun 1998 dengan pergerakan seluruh yang kemudian menjadi krisis ekonomi dan juga krisis adanya kepercayaan publik. Pelayanan publik pada dasarnya mencakup aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, peran pemerintah adalah menyediakan berbagai pelayanan publik yang diperlukan masyarakat, mulai dari pelayanan berupa perjanjian hingga pelayanan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan orang di bidang pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan lainnya. Hambatan reformasi administrasi publik dalam meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah masih enggan mengambil resiko yang nantinya akan berdampak atau adanya konsekuensi dari reformasi birokrasi sendiri. Reformasi birokrasi sebenarnya merupakan suatu yang sangat sensitif dan berisiko karena menyangkut masalah kebiasaan aparatur dan sistem kerja dalam pelayanan tersebut. Indonesia misalnya masih menghadapi sistem desentralisasi yang dilaksanakan melalui otonomi daerah, sehingga reformasi tidak selesai di tingkat pusat, tetapi reformasi di tingkat daerah juga mampu menginisiasi dan mendorong peningkatan ketimpangan. Indonesia akan mampu menciptakan reformasi yang ideal sehingga sebagai warga negara dapat pemimpin pemerintahan yang baik untuk kebaikan masyarakatnya. Dengan begitu, permasalahan yang dapat diajukan yaitu reformasi administrasi publik dalam meningkatkan pelayanan publik. Juga bagaimana upaya dalam menghadapi reformasi administrasi publik meningkatkan kinerja pelayanan publik. Kemudian, dalam pembahasan reformasi administrasi publik dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, di sini mendefinisikan bahwa reformasi administrasi publik adalah reformasi administrasi publik sebagai proses reformasi paradigma dan sistem administrasi publik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa reformasi administrasi publik adalah upaya perubahan sadar dan terencana dari semua sistem bidang kehidupan, khususnya aspek penyelenggaraan ketatanegaraan, agar dapat dicapai secara rasional. Dalam kerangka ini, pada membentuk sistem administrasi yang ditujukan untuk melayani kepentingan rakyatnya, yang dikenal dengan birokrasi. Dalam pelayanan publik untuk kemaslahatan rakyat, memberikan kontribusi yang sangat besar karena apapun yang termasuk dalam lingkup ketatanegaraan tidak lepas dari konteks pelayanan publik dan urusan publik. Selanjutnya yaitu ada kinerja pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik merupakan kinerja memiliki arti yang dapat diklasifikasikan berdasarkan penilaian nilai yang untuk mengatasi situasi di organisasi untuk berubah. Pada dasarnya, manajemen kinerja terkait dengan perdebatan tentang reformasi, manajemen, dan kebijakan. Pengukuran kinerja adalah inti dari manajemen publik. Dengan NPM mendiskusikan apakah seseorang dapat membayangkan manajemen di sektor publik
dapat mempertimbangkan kinerja. Pelayanan publik merupakan bentuk dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, baik berupa jasa maupun barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai bagian dari pelaksana peraturan perundang-undangan berdasarkan asas layanan. Pelayanan publik adalah tolak ukur pencapaian pekerjaan dan tolak ukur kinerja pemerintah di birokrasi. Sebagai mesin utama, pelayanan publik juga dipandang penting oleh seluruh aktor berdasarkan asas layanan. Pelayanan publik adalah tolak ukur pencapaian pekerjaan dan tolak ukur kinerja pemerintah di birokrasi. Sebagai mesin utama, pelayanan publik juga dipandang penting oleh seluruh aktor. Pembahasan kali ini yaitu mengenai tantangan reformasi administrasi publik dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Hal itu terjadi adanya penurunan kinerja dan kualitas pelayanan publik, terkontaminasi dengan kepentingan politik, terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme, pergeseran paradigma atau perubahan pemerintah dari reinventing government menjadi good governance, lalu new public management, serta ke public service adalah peniruan dari pemerintahan modern di sekitar keinginan dan kebutuhan keadilan sipil. Itulah sebabnya otoritas sektor publik dipanggil untuk meningkatkan kinerja dan kualitas mereka dalam meningkatkan pelayanan publik. Di bidang administrasi publik, model Weber masih diperlukan, tetapi juga pihak menolak model ini karena efek timbal balik dari peningkatan efisiensi, tetapi juga penurunan kinerja. Namun masalah lain yang timbul dari model ini telah terkontaminasi dengan kepentingan politik dan juga mengubah tujuan awal pelayanan publik, sehingga birokrasi berpotensi dari sudut administrasi publik mengarah melalui reformasi administrasi yang didefinisikan sebagai proses perbaikan proses birokrasi itu sendiri dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah Orde Baru seperti korupsi, nepotisme, dan kolusi, kasus penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan menjadi salah satu faktor penyebab krisis ekonomi di Indonesia. Jenis atau bentuk berbeda dari hambatan reformasi birokrasi yang dikenal yang dirasakan oleh publik, antara lain jika setiap orang berurusan dengan sesuatu instansi pemerintah menganggap prosesnya rumit, lambat, atau membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk waktu yang lama, termasuk biaya tambahan, layanan bermusuhan, terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan lain-lainnya. Dengan berbagai kendala dalam reformasi birokrasi, kinerja birokrasi tidak berubah secara signifikan. Fakta ini menandakan bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan dalam konteks perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakatnya. Alasan pelaksanaan reformasi terkait dengan yaitu yang pertama, diterapkannya pendekatan baru terhadap persepsi pelayanan publik yang lebih baik ke arah manajerial daripada ke arah administrasi murni. Yang kedua yaitu sejak respon terhadap ruang lingkup administrasi dan ruang lingkup tugas pemerintahan. Yang ketiga, perubahan teori dan masalah ekonomi. Yang keempat, perubahan peran swasta dalam memberi. Pembahasan selanjutnya yaitu upaya reformasi administrasi publik dalam meningkatkan pelayanan publik, yaitu ada mindset change, di mana mindset change ini pola pikir yang meliputi sikap dan pola tindakan membuat perubahan pelayanan publik. Selanjutnya yaitu ada perubahan manajemen kinerja dan juga grand design. Dalam rangka melakukan reformasi administrasi publik di pemerintahan guna meningkatkan pelayanan, pemerintah harus mengarahkan kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2010. Adalah rancangan reformasi birokrasi mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berkarakter adaptif, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani masyarakat, netral, berkomitmen, dan terpelihara nilai-nilai dan kode etik bagi aparatur negara.
Selanjutnya yaitu ada electronic government. Salah satu upaya reformasi dalam mendukung reformasi birokrasi adalah pemanfaatan teknologi informasi. Upaya-upaya tersebut diyakini efektif dalam membenahi birokrasi administrasi publik di Indonesia. Eksekutif Yudikatif PNS dapat memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan berbagai informasi tentang pemerintahan kepada publik. Dengan teknologi informasi tersebut, pekerjaan pemerintah dinilai lebih efisiensi. Publik juga langsung mengontrol kinerja para pejabat. Hal ini tentunya akan berdampak baik bagi birokrasi di Indonesia. Bentuk penggunaan teknologi informasi ini lebih dikenal dengan e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti Internet Wide Area Network. Pengembangan aplikasi e-government membutuhkan sumber daya yang signifikan. Karena itu diperlukan persiapan staf pemerintah. Dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah kehidupan berbangsa dan bernegara, telah merevolusi cara hidup masyarakat yang telah berpindah dari masyarakat industri ke masyarakat yang berbasis dengan pengetahuan serta teknologi. Cara-cara baru yang inovatif, layanan yang lebih baik dan lebih transparan, dan memberikan kemudahan kepada publik dengan menyediakan layanan terpadu, interaktif, dan imajinatif kepada publik. Salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas adalah adanya budaya pelayanan untuk berorientasi pada kepentingan masyarakat atau penggunaan jasa. Akibatnya, birokrasi pemerintahan daerah harus memenuhi keinginan dan harapan penggunaan jasa. Kebijakan pelayanan publik yang ideal menurut paradigma pelayanan publik baru menunjukkan kemampuan untuk merespon berbagai kepentingan dan nilai-nilai masyarakat. Dalam konteks ini, birokrasi negara memiliki tugas untuk merundingkan dan mengharapkan beragam kepentingan warga negara dan kelompok masyarakat. Upaya lainnya yang dibutuhkan pengukuran kinerja pelayanan publik dengan adanya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan survei terhadap penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak dan kemampuan untuk mengevaluasi kualitas layanan yang diterima dari lembaga pemerintahan daerah dan memberikan umpan balik kepada penggunaan layanan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika dunia dan masyarakat dihadapkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan juga gradual, tentu saja hal tersebut diikuti dengan perubahan yang mengedepankan pelayanan publik secara tatanan sistem pemerintahan yang mengedepankan digitalisasi. Adanya reformasi administrasi publik membawa perubahan serta adanya tantangan meningkatkan pelayanan publik. Antara lain, jika setiap orang berurusan dengan suatu instansi pemerintah menganggap prosesnya rumit, lambat, atau membutuhkan uang dalam jumlah besar dan untuk waktu yang lama, termasuk biaya tambahan layanan, terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta lainnya juga. Kebijakan pelayanan publik yang ideal menurut paradigma pelayanan publik baru menunjukkan kemampuan untuk merespon berbagai kepentingan dan nilai-nilai masyarakat. Dalam konteks ini, birokrasi negara memiliki tugas untuk merundingkan dan mengharapkan beragam kepentingan warga negara dan kelompok masyarakat. Adapun dalam hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan berbagai informasi tentang pemerintahan kepada publik. Bentuk penggunaan teknologi informasi ini lebih dikenal dengan electronic government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti internet. Dengan hambatan tersebut menawarkan peluang untuk perubahan yang besar, di antaranya hasil dari implementasi e-government kebijakan sebagai upaya untuk memperkenalkan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Sekian pembahasan saya di sini mengenai reformasi administrasi publik dalam meningkatkan pelayanan publik di Indonesia.
Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.